Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Kali ini saya akan memberikan satu renungan di mana kita peka untuk mendengar suara gembala atau shepherd voice. Itu sangat penting untuk langkah kita sebagai orang Kristen, di mana ada kepekaan kita, baik hati, pikiran, dan telinga kita. Apakah itu suara dari Tuhan ataukah dari hal lain? Pengkhotbah 12 ayat yang 10 dan yang ke-13, pengkhotbah berusaha menuliskan kata-kata kebenaran secara jujur. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Seperti itu, saya ringkas karena apa? Saya akan menjelaskan takut akan Tuhan dan berpegang kepada perintahnya bukanlah itu kebenaran yang sejati. Bukankah Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Seperti itulah warna kehidupan seseorang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara. Jadi pada langkah kita, kebenaran akan mewarnai seluruh aspek kehidupan kita. Itulah warna firman Tuhan yang Dia pegang dan yang Dia berikan untuk saya dan saudara. Bagaimana untuk bisa hidup seturut dengan kebenaran yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Tuhan Yesus sendiri mengatakan untuk hal yang terbaik. Di situ ada kebenaran, kebenaran yang hakiki. Keadilan versus kebenaran. Coba selidiki secara jujur, saudara. Apakah engkau masih hidup di padang gurun dengan nuansa keadilan atau di kebun buah-buahan dengan buahnya yaitu kebenaran? Ini memang beda tipis. Tapi disinilah letak perbedaan yang sangat mendasar antara Roh Kudus dan roh agamawi. Memang kalimatnya bagus sekali. Ini keadilan versus kebenaran yang saya tulis di sini. Kita hidup di padang gurun dengan nuansa keadilan seolah-olah adil, atau kita hidup di kebun buah-buahan dengan buahnya yaitu kebenaran. Hari ini saudara, di mana keadilan terkadang ditegakkan di pondasi yang salah. Keadilan itu tidak melihat fakta kebenaran yang nyata. Saya menjelaskan di sini mendasar antara Roh Kudus dan roh agamawi. Seperti apa? Roh agamawi akan menuntut keadilan. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, sedangkan Roh Kudus akan mengajar kita untuk melepaskan pengampunan. Sekalipun orang tersebut sudah berbuat salah. Itulah perbedaannya, saudara. Yang agamawi
apapun yang sudah kita alami kesakitan, maka itu juga yang akan kita lakukan untuk orang lain. Tapi kalau Roh itu ada di dalam kehidupan kita, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, seperti di kebun buah yang berbuah kebenaran, sekalipun orang tersebut telah menyakiti kita, maka kita melepaskan satu pengampunan untuk mereka. Hal ini bukan berarti bahwa keadilan itu salah, tidak saudara. Namun seandainya saja Tuhan menggunakan standar keadilan untuk menentukan keselamatan kita, mungkinkah ada dari kita yang akan selamat? Tidak mungkin saudara, karena begitu sulit untuk menegakkan keadilan di atas fondasi yang benar. Bersyukur karena Dia tidak menggunakan standar keadilan, tapi kasih dan kebenaran. Kasih melepaskan pengampunan dan kebenaran, mengharuskan dirinya sendiri untuk dikorbankan demi kasihnya saudara. Memang sulit untuk saat ini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita tentunya, keadilan dan kebenaran itu tidak bisa ditegakkan bersama. Yang saya sampaikan, terkadang keadilan di dalam fondasi yang salah. Menurut seseorang itu sudah merasa adil, tapi bagi yang lainnya itu sama sekali tidak adil. Tapi untuk menegakkan kebenaran, berapa banyak orang yang tidak menyukainya, meskipun tahu itu kebenaran. Tapi apabila saya mengikuti kebenaran itu, bagaimana dengan kehidupan saya, bagaimana dengan jabatan saya, bagaimana dengan keluarga saya, meskipun saya tahu itu benar. Hal ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita di masyarakat pada saat ini, di mana sudah tidak ada kasih yang betul-betul ada di hatinya. Yang dikatakan merasa adil, ini kan adil. Adil yang bagaimana dulu saudara? Keadilan itu begitu sulit untuk ditegakkan. Kita belum mampu berbicara seadil-adilnya. Kita belum mampu menegakkan apapun yang adil. Kita masih tidak sempurna saudara. Tapi kita bisa melihat daripada Tuhan kita sendiri. Tuhan mengatakan seandainya Tuhan bisa menggunakan standar keadilan untuk menentukan keselamatan kita, mungkinkah ada dari kita yang akan selamat? Tidak juga. Karena untuk menegakkan keadilan yang benar-benar untuk selamat sampai di hadapan Tuhan, itu besar dan berat sekali saudara. Tapi dengan kasih-Nya, Tuhan menggunakan standar keadilan tapi kasih dan kebenaran. Apa yang terjadi? Kasih melepaskan pengampunan dan kebenaran mengharuskan kita belajar daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Sebagai gembala yang agung, sebagai gembala kita saudara. Ketua, pimpinan, entah di kantor, entah dimanapun mereka berada, terkadang menegakkan keadilan berdasarkan intuisinya, tapi tidak berdasarkan hati nuraninya. Ini satu perbedaan. Tapi Tuhan mengatakan standar keadilan tapi dengan kasih dan kebenaran. Maka kita bersyukur. Itulah suara Tuhan di hari ini untuk saya dan saudara. Kita mencoba dalam kehidupan yang benar. Kita menegakkan dalam kasih dan kebenaran. Jauh daripada kata keadilan. Saya merasa adil. Saya sudah adil melakukan hukuman untuk si A. Saya sudah adil menentukan salah atau benar. Kita tidak berhak saudara. Tapi lepaskan pengampunan. Maafkanlah mereka meskipun sakit. Tapi itu yang harus kita lewati. Saudara, suara gembala, suara Tuhan untuk kita semua. Kita ini seperti sebuah kertas yang putih bersih, di mana Tuhan akan menulis itu untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari ini, di mana kami lebih peka lagi untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Suara kebenaran yang hakiki, suara kebenaran dari Tuhan kami, di mana Roh Kudus menuntun hati kami, menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau segalanya bagi kami. Kami membuka hati kami, pikiran dan telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua telah berdoa. Amin. God's Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.